Komitmen Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto untuk menggiatkan budaya gotong royong dibuktikannya melalui kerja nyata dan aksi yang konkret. Lewat kegiatan gotong royong, Lukman mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun rasa persatuan di antara warga masyarakat. Seperti kegiatan yang dilakukan Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto pada Jumat 21 Februari 2020 di Kecamatan Gunung Sugi, tepatnya di Kampung Komering Putih. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto bergotong royong bersama warga masyarakat untuk memperbaiki drainase dan jalan di Kampung Komering Putih. Dalam keterangannya, Camat Gunung Sugi Andi RPA melaporkan bahwa saat ini di setiap kampung yang ada di Kecamatan Gunung Sugi telah menjalankan perintah Bupati untuk membuat kegiatan Jumat Bersih. Andi RPA menambahkan dirinya mewakili warga masyarakat Komering Putih mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto yang telah memberikan bantuan alat berat untuk merapikan tumpukan tanah dan rumput-rumput yang menutupi badan jalan. Inilah sosok pemimpin yang kita harapkan di Lampung Tengah. Meski sibuk dengan tugas rutinnya, namun Bupati tetap hadir dalam kegiatan gotong royong ini. Camat Gunung Sugi, masyarakat Komering Putih mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Lampung Tengah, yang mana di sela-sela kesibukan beliau masih dapat menyempatkan waktunya untuk hadir melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Komering Putih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Bupati kita bisa merubah suasana yang diinginkan oleh masyarakat Komering Putih. Dan sebelum saya akhiri sambutan saya kepengen masyarakat Komering Putih ini sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Lampung Tengah, satu niat, satu langkah, satu suara, satu tujuan. Kalau 4 komitmen ini kita sepakati, nggak ada alasan Lampung Tengah ini ke depan tidak lebih baik. Pendapat Dalam arahannya, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto mengatakan, berdasarkan laporan dari warga masyarakat setempat, bahwa ruas jalan di Dusun 3, Kampung Komering Putih terdapat tanah menumpuk yang menutupi badan jalan dan menutupi saluran air, sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menggenang ke bahu jalan. Bahkan beberapa kali sempat ada pengendara sepeda motor yang terpleset di jalan tersebut. Dalam kesempatan gotong royong kali ini, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto sengaja memberikan bantuan berupa alat berat untuk peningkatan jalan di Kampung Komering Putih. Untuk itu dirinya menginginkan kepada warga masyarakat untuk terus menggiatkan budaya gotong royong. Masih dikatakan Lukman bahwa kegiatan gotong royong selain untuk memperbaiki jalan, warga masyarakat juga diajak untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Mengingat saat ini adalah musim penghujan, maka wabah penyakit demam berdarah akan mudah menyebar apabila lingkungan kita tidak dibersihkan. Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menjelaskan, sudah cukup lama warga masyarakat mengusulkan kepadanya untuk melakukan pembersihan di sepanjang jalan di wilayah Komering Putih ini. Namun, Bupati mengingatkan kepada warga bahwa yang berwenang mengatasi jalan ini adalah kewenangan provinsi. Oleh karena itu, bukan berarti ia menganaktirikan Komering Putih dan Komering Agung untuk merapikan tumpukan tanah dan rumput yang ada di sisi kiri dan kanan di badan jalan tersebut.
Oleh karena itu, Bupati menyiasati dalam merapikan sepanjang jalan menuju wilayah bagian barat Lampung Tengah ini melalui gotong royong bersama warga masyarakat. Pendapat masyarakat seolah-olah Bupati Lampung Tengah ini menganaktirikan masyarakat di Komering ini, baik Komering Agung maupun Komering Putih. Nah, jadi berhubung memang sudah banyak betul yang komplain, ya udah saya bilang Pak Camat, kita gotong royong aja lah. Kalau gotong royong nggak bisa ada yang nyalahin, gitu loh. Nggak bisa ada yang nyalahin karena ini kehendak masyarakat kan gitu Pak. Makanya pada kesempatan pagi ini saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak warga masyarakat Komering Putih ini yang mau dengan keikhlasan untuk kita memperbaiki kondisi jalan kita yang kurang nyaman ini, ya. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian pada pagi ini pun saya sudah minta kepada Dinas Kesehatan untuk membawa peralatan fogging, ya, dalam rangka mengantisipasi wabah demam berdarah. Walaupun usai memberikan arahan singkatnya, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto bergotong royong bersama warga. Bahkan Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto memandu mengoperasikan alat berat untuk mengeruk tanah yang menutupi badan jalan di Kampung Komering Putih, sehingga aliran bisa kembali lancar dan tidak menggenangi jalan. Usai memandu mengoperasikan alat berat, Bupati yang dikenal dengan masyarakat ini juga ikut membersihkan jalan bersama warga masyarakat. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata gotong yang berarti bekerja
dan royong berarti bersama. Selaku Ketua RT dari Dusun 7 yang ikut hadir pada gotong royong kali ini, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto yang telah memberikan bantuan berupa alat berat untuk merapikan di sepanjang jalan di Kampung Kombreng Putih ini. Meski Iwan mengetahui bahwa yang menjadi kewenangan untuk merapikan jalan ini adalah dari provinsi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Joyo Sumarto yang telah membantu pelaksanaan gotong royong di Kombreng Putih, walaupun ini mesti jalan provinsi. Usai memimpin kegiatan gotong royong, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyempatkan diri berbagi buah tangan kepada warga masyarakat sekitar. Bersama beberapa kepala OPD dan Camat Gunung Sugi, Andi RPA, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto langsung menuju ke Balai Kampung Kombreng Putih, Kecamatan Gunung Sugi. Harapan kita semua dengan kegiatan gotong royong diharapkan terus dilakukan oleh warga masyarakat. Mengingat bahwa budaya gotong royong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita gerakkan kembali gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan gotong royong semua pekerjaan jadi lebih cepat. Demikian awal dari sambutan Kepala Kampung Raden Johari. Selain itu, dirinya dalam kesempatan tersebut memberikan laporan kepada Bupati Lampung Tengah tentang apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dirasakan warga Kampung Kombreng Putih. Selain itu, Johari mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah yang telah berkenan hadir dan ikut melakukan gotong royong bersama warga masyarakat. Johari pun meminta maaf atas kekurangan yang ada dalam menyambut kehadiran Bupati. Mengingat situasinya ada keraguan, apakah mungkin seorang Bupati berkenan hadir di Kampung Kombreng Putih ini. Johari menjelaskan, sudah cukup lama dari pemerintahan kampung yang terdahulu hingga kini berbagai usulan selalu diabaikan oleh pemimpin terdahulu. Namun alhamdulillah kini warga masyarakat khususnya di Kampung Kombreng Putih akan merasakan puas atas apa yang diinginkan tentang akses jalan di beberapa dusun di Kampung Kombreng Putih ini akan dilakukan perbaikan oleh Bupati. Harus dan wajib mungkin Bapak Bupati akan bisa menindaknya, tapi sesuaikan dengan dari kewajiban beliau untuk mengerjakannya, jangan sampai di luar daripada ranah beliau ya. Jadi untuk masyarakat nanti kata keluhannya apa sampaikan dengan Pak Bupati. Pak Bupati secara kebetulan hadir hari ini di kantor Kepala Kampung Kombreng Putih. Jadi beliau langsung bertatap muka dengan kita. Alhamdulillah tidak gampang kita meminta dengan beliau, minta sedikit waktu beliau, itu sangat prosesnya panjang Bapak-bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini terkabul, beliau sudah menginjakkan kakinya di Kombreng Putih dan juga kantor kepala kampung kita yang seperti inilah kondisinya. Jadi bukannya kami tidak ada persiapan gitu Pak Camat dan Pak Bupati. Kami betul-betul lagi dalam keinginan masih hanya apa iya.
apa iya. Jadi bahasa dengan apa iyanya itu ternyata terbukti juga. Karena dari situ kami jadi timbulnya tidak fokus untuk mengajukan suatu pengajuan itu, karena biasanya itu tidak ditindak. Komring Putih ini sudah berapa, termasuk kakak kandung saya adalah jadi kepala kampung Komring Putih 2 periode, Pak Misrol Harbi, kembali lagi ke Pak Arifat Tonsuri. Jadi selama ini tindakan itu tidak pernah. Jadi mengasah ketajaman di bawah, tapi di atas itu tumpul, Pak. Itu keluhannya masyarakat, Pak, selama ini. Hal-hal yang Berbagai usulan dari warga masyarakat Komring Putih akan menjadi catatan khusus bagi dirinya untuk menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat. Sebagai kepala daerah, Bupati Lampung Tengah Lukman Jo Sumarto, dirinya memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas kemajuan dan kesejahteraan dan kenyamanan warga masyarakat Lampung Tengah. Untuk itu Bupati meminta kepada Kepala Kampung Raden Johari dan warga masyarakat untuk tahun depan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat yang menginginkan akses jalan yang baik akan segera terwujud. Hal-hal yang akan diperbuat ini menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting. Bukan berarti bahwa jalan Pendosari ini tidak penting, apalagi sudah memakan korban, ya Bapak Ibu. Ini bukan hal yang menjadikan penilaian bahwa bupati ini atau pemerintah daerah ini kok pilih kasih gitu ya dengan hal-hal yang sangat penting sebetulnya memang kita utamakan. Nah kemudian Pak Lurah, kalau tahun ini belum dapat ya, itu berapa panjang sih jalan? 120 meter kali 2 jalan itu, jalan aja seberapa? Jadi 240 meter. Kondisinya bagaimana sih? Mesti dirinci ya. 240 meter kalau itu di beton Pak, duitnya juga gak sedikit. 240 meter atau 1/4 kilo itu sebenarnya lebih kurang 1 miliar. Beda dengan aspal. Kalau aspal ini 1 kilo cuma 1,5 miliar. Nah itu. Oke, jadi Pak Lurah tolong buatkan proposal, tujukan kepada saya dan berikan langsung kepada saya, ya. Supaya tahun depan itu menjadi prioritas, ya. Kalau tahun ini udah nggak bisa ini lagi, sudah terkunci Pak, ya. Karena apa? Karena program-program kita beserta jumlah pembiayaannya itu sudah langsung dilaporkan kepada KPK. Jadi nggak bisa lagi kita mau merubah. Nah ini permasalahannya. Karena itu insya Allah tahun depan, tapi usulkan dari sekarang Pak ya, usulkan dari sekarang proposalnya, nanti saya akan berikan disposisi kepada Bina Marga untuk menjadikan prioritas sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan seperti tahun lalu. Insya Allah Pak, dengan doa kita bersama, mari kita doa bersama bahwa kejadian kecelakaan tahun yang lalu itu tidak terjadi lagi pada tahun-tahun sekarang dan yang akan datang. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian,
bahwa supaya Bapak dan Ibu saudara ini paham ya, kenapa sih kok pembangunan di Lampung Tengah ini lambat, ya kan? Sehingganya masyarakat ini gregetan, kadang-kadang emosi. Apa kerja bupati ini? Apa kerja pemerintah daerah ini? Kok kondisi Lampung Tengah, jalannya utama ini tidak terselesaikan juga permasalahannya. Apalagi bapak-bapak dan ibu saudara sekalian mungkin mendengar bahwa anggaran Lampung Tengah ini 2,7 triliun. Ya Bapak Ibu, kok duit segitu banyak, jalan-jalan kita ini masih banyak yang rusak. Bapak dan Ibu, uang 2,7 triliun itu semua ada di situ. Semua ada di situ. Sementara yang untuk membangun jalan dan jembatan itu tidak pernah lebih dari 200 sampai 250 miliar satu tahunnya. Itu karena begitu luasnya wilayah kita ini sehingga perlu banyak biaya juga. Kita sudah telisik supaya perbaikan jalan ini alokasi anggarannya terbesar, ya memang terbesar. Dengan 250 miliar itu sudah paling besar Pak untuk anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan jembatan itu. Sementara jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini panjangnya 2000 kilo lebih. Ini bisa dibayangkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu. Ini mungkin selama ini Bapak dan Ibu tidak pernah diberikan informasi semacam ini, sehingga berakibat punya pendapat yang salah, ya kan? Secara tidak disadari masyarakat komplain, masyarakat menganggap atau menilai pemerintah tidak berbuat karena tidak punya informasi yang baik. Ya toh? Karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka saya sejak kepemimpinan saya ini, saya giatkan lagi, saya bangunkan lagi semangat gotong royong yang selama ini sudah tidur pulas. Gak ada lagi kita melihat masyarakat itu gotong royong. Inilah kira-kira. Makanya setiap kegiatan gotong royong saya selalu hadir. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Bapak kan lihat tadi, apa kerjaan bupati? Cuma nyangkol sedikit aja kan? Ya toh? Gak ada artinya. Kalau secara fisik gak ada artinya. Tapi secara psikologis, kejiwaan, bapak-bapak kan bangga didatangi bupati untuk ikut gotong royong, betul nggak? Itulah tujuan yang sebenarnya. Nggak ada artinya sebetulnya bupati datang tuh nggak ada artinya secara fisik, tapi secara psikologis, secara kejiwaan ini membangun semangat masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong. Itu yang jelas kan? Itu. Bahwa Bapak kan bisa ngomong bupatinya aja mau gotong royong, masa kita enggak? Usai melakukan dialog dengan warga masyarakat kepada media, Bupati mengatakan
terkait jalan yang menjadi kewenangan milik provinsi. Bupati menjelaskan bahwa kita harus memaklumi, mengingat Provinsi Lampung ini sangat luas, maka demi kebaikan warga masyarakat tidak ada salahnya kita untuk berbuat, yaitu memperbaiki melalui gotong royong. Jadi begini ya, pada hari ini kita gotong royong untuk membenahi drainase sepanjang jalan, ruas jalan Gunung Sugih ke Padang Ratu. Nah ini memang merupakan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tapi bagaimanapun kita juga tetap punya tanggung jawab karena keberadaan jalan itu di Lampung Tengah, ya. Nah kemudian saya nggak mau akibat dari itu tuh timbul korban. Ya, karena itu, dan ini juga permintaan dari masyarakat banyak. Nah, bukan berarti pemerintah provinsi itu tidak memperhatikan, tapi kita paham bahwa wilayah Lampung ini begitu luas, tentunya juga kita nggak boleh menyalahkan pihak-pihak lain lah ya. Sepanjang itu bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nampak begitu piawainya, Bupati Lampung Tengah Lukman Jo Sumarto mengoperasikan alat fogging penyemprotan nyamuk demam berdarah di beberapa rumah warga masyarakat.